Selamat pagi. Kali ini kita melakukan pembahasan materi pemrograman yaitu tentang pencarian atau searching ya. Pada penyelesaian permasalahan pencarian data, itu ada beberapa algoritma yang mulai dari yang sederhana seperti sequential search hingga yang tingkat lanjut. Kali ini kita mengkhususkan pembahasan pada materi pencarian dengan menggunakan algoritma binary search atau pencarian biner. Nah, seperti apa pencarian biner itu akan kita tunjukkan dalam bentuk ilustrasi pada video kali ini. Sebelum kita membahas bagaimana pencarian binary search ya, atau pencarian biner, kita simak dulu bagaimana aturan pencarian biner. Ya. Jadi aturan dalam pencarian biner itu adalah yang pertama, pencarian dilakukan pada sekumpulan data. Di mana sekumpulan data ini kita berikan indeks dari yang terendah hingga yang tertinggi. Gitu ya. Sebagai sumber pencarian awal. Ya, itu aturan pertama di binary search. Nah, dari sekumpulan data ini, ya, kita lakukan prediksi bahwa data ada di tengah-tengah. Ya. Perlu saya ingatkan, ada catatan di sini, binary search itu dapat kita lakukan pada data dalam kondisi yang sudah diurutkan. Ya. Jadi prasyaratnya adalah datanya sudah diurutkan. Jadi sekumpulan data ini sudah dalam berurutan dari rendah ke tinggi. Ya. Jadi kita prediksi datanya ada di tengah-tengah. Jika benar, maka selesailah pencarian kita. Jadi data yang kita cari ketemu yaitu ada di tengah-tengah. Nah, bagaimana kalau data yang kita cari ternyata bukan yang di tengah-tengah atau data yang di tengah-tengah itu ternyata bukan data yang kita cari? Maka kita akan melakukan konfirmasi ya atau pengecekan apakah data yang kita cari itu lebih kecil dari data yang di tengah atau lebih besar. Jika data yang kita cari itu lebih kecil dari data yang di tengah tadi, maka peluang data yang kita cari itu ada di sebelah kiri data yang di tengah. Ya. Jadi peluang yang kita cari itu ada di sebelah kiri. Misalnya nih, kita mencari di sekumpulan data 0 sampai 100, kita mencari data 45. Ya. Begitu kita ambil data yang di tengah-tengah, ternyata data yang di tengah-tengah itu adalah 80. Karena yang kita cari 45 dan data yang di tengah-tengah itu adalah 80, maka peluang data 45 itu tentu ada di sebelah kiri 80 atau sebelum 80. Ya. Dan di sebelah kanan 80 itu pastilah lebih besar dari 80 dan tentu saja otomatis lebih besar dari 45 sehingga kita nggak perlu melakukan pencarian di sebelah kanan. Kita fokuskan pencarian di sebelah kiri. Nah, karena kita akan melakukan pencarian di sebelah kiri saja, maka ulangi langkah 1 ini. Tetapi sekumpulan datanya kita ganti. Ya. Sekumpulan datanya kita ganti dengan yang di sebelah kiri data yang di tengah saja. Ya, data tengah dan di sebelah kanannya kita abaikan. Jadi kita kurangi data yang kita cari. Ya. Lalu bagaimana jika sebaliknya? Jika sebaliknya artinya data yang kita cari itu lebih besar dari data yang di tengah, maka kita lakukan pencarian di sebelah kanan. Yaitu kita ulangi langkah 1 dengan mengganti seluruh data pencarian dengan data yang di sebelah kanan saja. Yang di sebelah kirinya kita abaikan. Gitu ya. Nah, ini terus kita lakukan secara berulang. Ya. Dan jika data ternyata sudah habis,
ya, sudah tidak ada lagi, di sebelah kanannya sudah tidak ada data, di sebelah kirinya sudah tidak ada data, maka data yang kita cari berarti tidak ketemu. Berarti data yang kita cari itu tidak ada, gitu. Ya. Karena data yang kita cari kita ada, ya udah, pencariannya selesai dengan hasil tidak menemukan data. Seperti apa realisasi pencariannya? Kita akan lakukan secara visual pada data array dengan jumlah elemen sebanyak 8 berikut ini, ya. Jadi di sini saya mempunyai array dengan elemen sebanyak 8 dengan indeks terendah itu adalah 0, indeks tertingginya adalah 7, ya. Datanya sudah berurutan, di mana data paling kecil adalah 3, data paling besar itu adalah 95, ya. Data paling besar adalah 95. Nah, jadi sesuai dengan aturan tadi, pertama kita akan melakukan pencarian dari terendah ke tertinggi, ya. Jadi terendahnya di sini adalah 0, sementara yang tertinggi itu adalah 7, ya, indeksnya. Kita akan melakukan pencarian dari indeks 0 sampai dengan 7. Ya, kita memprediksi data yang di tengah. Nah, mana yang kita tentukan sebagai data yang di tengah? Karena di sini jumlah datanya genap, tentu yang di tengah, posisi tengah-tengah ada di sini nih, ya kan? Nah, karena posisinya di sini kita harus menentukan apakah data dengan indeks 3 atau indeks 4. Apakah 20 atau 43 gitu ya. Oke. Sekarang kasus pertama kita akan mencari misalnya adalah cari data 64. Ya, kita mencari data 64. Apakah ada atau tidak. Kemudian rumus untuk mencari nilai tengah, ya, rumus mencari nilai tengah itu kita bisa menggunakan beberapa rumus. Dengan catatan rumusnya itu harus konsisten. Sekali kita gunakan rumus itu, maka seterusnya kita gunakan rumus itu. Jadi nggak boleh gonta-ganti gitu ya. Nah, anggaplah saya mencari dengan menggunakan rumus tengah sebagai berikut, yaitu indeks rendah ditambah dengan indeks tinggi, saya bagi 2. Ya. Maka pada percobaan pertama, saya memprediksi yang pertama, yang di tengah itu adalah tengah sama dengan 0 ditambah 7, ya, ini. Kita bagi 2, itu sama dengan bilangan bulat ya, operasi bilangan integer ini akan menghasilkan 3. Ya, untuk operasi integer ya. Operasi integer ini akan menghasilkan 3. Kalau operasi real ini kan menghasilkan 3,5. 3,5 bulatnya adalah 3. Ya. Atau dengan kata lain pembulatan ke bawah. Kalau pembulatan ke atas kan dia 4 ya. Kita gunakan yang operasi standar di C++ integer yaitu adalah pembulatan ke bawah. Menghasilkan 3. Jadi yang pertama prediksi kita ya, prediksi kita itu adalah 20 nih. Ya. Jadi array 3 itu kan sama dengan 20. Yang kita cari 64. Ya. 64. Jadi 64 ini lebih besar dari 20. Artinya apa? Artinya kita harus memfokuskan pencarian di sebelah kanan. Karena kita akan memfokuskan pencarian di sebelah kanan, berarti data yang kita akan cari ada di sini nih. Tengah ke bawah ini kita abaikan. Kita geser sekarang indeks rendahnya ke sini. Indeks tingginya tetap di sini ya. Jadi indeks rendahnya sekarang itu adalah T plus 1 sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4. Sementara high-nya masih 7. Ya, masih 7 nih.
Kita lanjutkan sekarang iterasi yang kedua. Iterasi kedua saya tulis di sini saja. Percobaan kedua ya. Prediksi kita adalah T sama dengan, lagi-lagi rumus ini yang saya gunakan, yaitu adalah 4 ditambah 7 bagi 2. Ya. 4 tambah 7 bagi 2 atau 11 bagi 2. Ini menghasilkan 5 pembagian bulatnya ya. Jadi prediksi kita adalah di indeks kelima. Ya, indeks kelima itu nilainya adalah 48. 48 ini lebih kecil dari 64. Sehingga datanya ada di sebelah kanan. Jadi yang kita cari adalah di sini. Ya. Lagi sebelah kanan, ya. Jadi ini kita lagi ya, sebelah kanan kita ulangi. Sekarang pencariannya itu adalah low-nya ya, T plus 1 jadi 5 plus 1 sama dengan 6. High-nya itu tetap 7 ya. Maka pada iterasi ketiga kita akan melakukan yaitu T sama dengan 6 plus 7 bagi 2 ya. Sama dengan 13 bagi 2 sama dengan 6 ya. Jadi ini nilai tengah yang sekarang indeks ke-6 itu sama dengan 64 dan sama dengan yang kita cari. Maka data yang kita cari adalah ketemu ya. Jadi hasil pencarian kita itu ketemu di indeks ke-6 ya. Dan jumlah kita melakukan iterasi pencarian itu adalah sejumlah 1, 2, 3. Jadi 3 kali pencarian itu ketemu ya. Data yang kita cari. Itu dengan menggunakan rumus tengahnya adalah low plus high bagi 2. Ya. Low plus high bagi 2. Sekarang bagaimana kalau saya cari data yang lain? Kita gunakan contoh yang lain ya. Kita gunakan contoh yang lain sekarang. Sekarang kita mencari ya, mencari itu yang kita cari misalnya adalah 8 gitu ya. Atau kita cari ya 8 ya. Nah, kita cari 8 ya. Dengan rumus tengahnya sama nih, masih sama. Low plus high bagi 2 ya. Iterasi pertama kita coba dengan low sama dengan 0 dan high sama dengan 7 ya. Jadi di semua data ini, di semua di 8 data ini ya. Nilai tengah sama dengan 0 plus 7 bagi 2 sama dengan, sama seperti tadi ya. Jadi kita mendapatkan 3 ya, 3. Nah, 3 itu sama dengan 20. Dia yang kita cari adalah 8, lebih besar dari 8. Berarti pencarian kita fokuskan di sebelah kiri. Ya, fokus pencarian kita di sebelah kiri. Nah, di sini nih. Ya. Nah, karena di sebelah kiri maka low-nya tetap 0. Sementara high-nya ini berubah yaitu T min 1 sama dengan 3 min 1 sama dengan 2 ya. Jadi kita akan melakukan pencarian dari 0 sampai 2. Nah, kita lakukan
Iterasi yang kedua, ini iterasi pertama tadi, iterasi kedua yaitu dengan T sama dengan 0 ditambah 2 bagi 2. Kita mendapatkan 1. Ya. Dan 1 di sini. Indeks 1 itu sama dengan 7. 7 itu lebih kecil daripada 8. Maka pencarian kita lakukan di sebelah kanan. Ya, karena di sebelah kanan berarti low-nya yang berubah sekarang yaitu T plus 1. Ya, sementara yaitu sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. Sementara high-nya tetap, ya, high-nya itu tetap yaitu 2 ya. Oh ya, T-nya 1 jadi 1 plus 1 ya, sorry 1, kemudian ini sama dengan 2, high-nya 2, jadi 2 dan 2 ya. Nah, jadi kita hanya akan melakukan pencarian di sini, ya. Kita lakukan yaitu iterasi yang ketiga, ya, T sama dengan low plus high ya, plus high, sorry biar tidak salah, nanti dikira kali ya. Maka ini adalah 2 plus 2 bagi 2 sama dengan 2 ya. Jadi nilai tengah sekarang adalah ini 13. 2 itu sama dengan 13. 13 itu lebih besar dari 8 ya. Maka harusnya kan di sebelah kiri nih, harusnya di sebelah kiri. Tapi di sebelah kirinya kan sudah nggak ada, kan sudah habis nih, tinggal 1 nih data yang kita cari ya. Tinggal ini saja datanya, 13 saja, gitu ya. Karena sudah habis di sebelah kiri, ya, jadi data di sebelah kiri itu sudah habis, maka artinya pencarian sudah kita hentikan, ya. Data kesimpulannya adalah data 8 itu tidak ada. Gitu, ya. Jadi dengan jumlah pencarian sebanyak 3 kali, ya, maka kita menyimpulkan 8 itu tidak ada. Ya, 8 tidak ada. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jika hasil pencariannya geser ke kiri, maka high-nya yang berubah, yaitu T-1. Kalau geser ke kanan, low-nya yang berubah, yaitu T plus 1. Ya, geser ke kiri, lagi-lagi high-nya yang berubah, gitu ya. Nah, tapi di sini kondisinya sudah habis. Nah, bagaimana kalau kita ganti rumus T-nya nih? Ya, rumus tengahnya nih kita ganti, ya. Kita ganti rumus tengahnya. Kalau tadi rumus tengahnya adalah low plus high bagi 2, sekarang saya ganti yaitu dengan low plus high plus 1, ya, baru dibagi 2. Ya, plus 1 ya, baru dibagi 2. Nah, kita cari misalnya sekarang adalah 95 nih. Cari 95. Ya, cari 95. Atau ya jangan 95 deh. Ya, kita cari 48. Nah, cari 48 ya. Yang pertama kan low sama dengan 0, high sama dengan 7 ya. T sama dengan ini 0 plus 7 plus 1 bagi 2 sama dengan 4. Di sini nih.
ya. Tadi jatuhnya di 20 dengan rumus pertama, rumus kedua jatuhnya di 43, ya. Ini pencarian pertama, ya. Jadi data keempat itu sama dengan 43 lebih kecil dari 48, kita ke kanan, ya. Kita ke kanan artinya low-nya yang berubah. Low sama dengan T plus 1 sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5, ya. Jadi kita lakukan pencarian yang kedua sekarang yaitu T-nya yang baru adalah, ya, 5 plus 7 plus 1, ya, plus 1 bagi 2, gitu ya. Atau 13 bagi 2. Pembagian bulat menghasilkan 6, ya. Menghasilkan 6 maka di sini nih, ya. Jadi 6 itu sama dengan 6, ya. 64 lebih besar dari 48. Karena lebih besar kita geser ke kiri, ya. Geser ke kiri berarti, ya, berarti low-nya tetap yaitu 5, low-nya tetap 5, sementara high-nya itu adalah T min 1, yaitu sama dengan 6 min 1 sama dengan 5, ya. Jadi pencarian ketiga itu kita lanjutkan yaitu dengan T 5 plus 5 plus 1 bagi 2, 11 bagi 2 sama dengan 5, ya. Jadi di 5 di sini 5 sama dengan 48 sama dengan yang kita cari yaitu 48. Ketemu deh gitu ya. Jadi ketemulah data yang kita cari yaitu setelah pencarian yang ketiga. Jadi dengan 3 kali pencarian kita menemukan 48. Ya, tentu saja kalau yang pada rumus kedua ini kalau kita mencari 64, 2 pencarian sudah ketemu, ya. Jadi, kalau kita mencari 64, jadi di kasus yang di soal yang pertama di apa, rumus yang pertama kan kita mencari 64, ya. Kalau menggunakan ini ya sudah ketemu, 2 kali pencarian sudah ketemu, ya. Nah, seperti itu algoritma pencarian biner, ya, atau binary search. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.